sistem ilahi. Engkau telah menaruh tujuan ilahi dalam hidup setiap kami. Kami mau menggenapi. Kami mau menggenapinya seperti yang Bapa inginkan. Bahwa kami itu terus terhubung dengan-Mu. Buka mata hati kami Tuhan, untuk melihat kebenaran ini, bahwa Engkau punya rencana yang besar atas tiap-tiap kami. Karena kesuksesan kami bukan diukur dengan materi finansial maupun kedudukan Tuhan, tapi ketika hubungan kami dengan-Mu sampai di titik kami memahami kehendak-Mu, itulah sukses kami Tuhan. Karena bawa kami sampai di titik ini untuk terus melanjutkan perjalanan rohani kami dengan penuh kekuatan, dengan penuh kemenangan, dan penuh kemuliaan-Mu. Kami tahu Tuhan, dunia dengan segala kemuliaannya pada waktunya akan diruntuhkan, tetapi Engkau tidak akan pernah runtuh. Bahkan Engkau akan semakin berdiri teguh, mengatasi segala bukit-bukit, mengatasi setiap ketinggian apapun yang ada di muka bumi ini. Sekandara lama ya. Yang kami tidak hanya sekedar beribadah, tapi kami mau untuk terus ketemu dengan-Mu Tuhan. Sehingga setiap momen dalam hidup kami ada campur tangan Tuhan. Kami tidak mau itu terlewat dari hidup kami. Apa? Kami mengucap syukur sampai di titik ini Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup kami. Kemurahan-Mu telah menolong kami. Bahwa kami terus menyadari dan menghargai itu dengan hidup yang lebih takut akan Tuhan. Bukan ketakutan yang datang dari dunia ini berupa kecemasan, kekhawatiran, tapi takut karena kami mencintai-Mu, karena kami mencintai kebenaran-Mu Tuhan. Bangun itu menjadi dasar keyakinan kami, mencintai-Mu lebih dari apapun, mencintai-Mu lebih dari siapapun. Karena Engkau lebih dahulu telah mencintai kami, bahkan mengorbankan diri hidup-Mu bagi kami. Bahwa kami itu paham hal ini Tuhan, supaya kami tidak salah fokus, supaya kami tidak gagal paham. Kami boleh terus berjalan di dalam jalan-jalan kebenaran-Mu. Roh Kudus memampukan tiap kami, Roh Kudus menolong tiap kami untuk boleh memberi telinga, hati, dan hidup kami sepenuhnya kepada setiap suara yang Tuhan perdengarkan bagi kami pagi ini. Kami siap menerima nasihat arahan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Sehat kabeh? Sehat. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya menikmati ketika PPM kemarin, beneran gitu, maksudnya ada beberapa peserta gembala-gembala ya, itu yang cerita gitu, dan cerita itu sampai ke saya gitu, maksudnya dia benar-benar menikmati realita Tuhan ketika kami PPM 2 jam gitu ya, dan saya juga akhirnya maunya diem-diem aja gitu, maunya untuk pengalaman pribadi gitu kan. Tapi ternyata ketika ada teman yang cerita seperti itu, oh ternyata ini tidak bisa hanya diam-diam saja gitu kan. Nah saudaraku, teman ini bilang gitu,
wih luar biasa kemarin acara PPM-nya. Kenapa? Karena dalam acara PPM itu ada hadir orang baru, dalam arti kata di sini jejaring yang baru dari Semarang nih 8 orang. Bapak-bapak cuman berdua yang nyetir gitu kan, karena lumayan jauh Bapak Ibu. Nah yang 6 ini ibu-ibu gitu kan. Akhirnya dengan tuntunan Roh Tuhan, pemimpin PPM mengarahkan untuk kita awalnya membangun manusia roh gitu duluan toh. Setelah itu dibagi berdua atau bertiga untuk bisa saling mendoakan, dalam arti kata bukan seperti kita biasa gitu ya, masih suasana bahasa roh yang intens, untuk bisa menyampaikan apa isi hati Tuhan terhadap orang-orang yang di sebelah atau di kelompok doa kita. Nah saudaraku, singkat cerita, saya ada satu rekan yang ya Tuhan taruh itu dalam hati saya. Awalnya sih biasa gitu, dalam artian biasa ya standar aja yang saya sampaikan gitu kan. Tapi Roh Kudus terus bekerja mendorong saya untuk kembali menyampaikan sesuatu. Nah, ketika saya sampaikan, karena jujur Bapak Ibu di tengah kegerakan seperti itu, bahasa roh semua kenceng-kenceng kan gitu, semua dengan antusias gitu kan. Ini orang enggak terlalu gitu. Saya sedikit saya enggak mau terganggu. Saya selalu ambil keputusan seperti itu kan. Ada kadang-kadang sesuatu yang mendistract gitu kan. Saya enggak mau terganggu. Pokoknya saya mau hidup dalam kemenangan gitu kan. Saya enggak mau terganggu. Nah, akhirnya untuk kedua kali saya sampaikan pesan Tuhan yang intinya ibu itu akhirnya di penghujung atau selesainya acara itu dia bisa bilang, terima kasih ya Bu, yang disampaikan itu tepat. Ini berkenaan dengan rumah tangganya atau anak-anaknya. Nah, saya sendiri ya sekedar menyampaikan kan gitu. Tukang pos kan hanya taunya ini sekarang nggak ada tukang pos gitu ya. Tapi yang zaman dulu gitu kan tahu tuh tukang pos tuh macam mana gitu. Sekarang tukang paket tuh paket. Kalau sudah paket diterima, ini Bu ini ya oke. Mungkin kadang-kadang pakai di foto kan gitu. Nah, dia nggak tahu isinya apa, pokoknya pasti kiriman sudah diterima kan gitu. Perkara tenan atau perkara cocok gak dengan pemesanan, nggak masalah dan nggak urusan si tukang pos atau tukang paket, betul? Nah begitu juga dengan saya, peran saya hanya menyampaikan gitu kan. Ketika dia mengakui, ya itu sebuah privilege untuk saya, bukan pujian ya, lebih kepada dia mengucap syukur kepada Tuhan bahwa itu loh. Nah saudara, saya rindu tiap kita mulai membangun kesadaran bahwa Tuhan itu gak cuma terlibat ketika ada hal-hal besar di hidup kita, atau hanya ketika kita kebaktian. Pastikan kita selalu ingat Tuhan itu justru mau bergerak bersama kita di hidup kita sehari-hari. Itu harus disadari benar. Jadi jangan berpikir wes minggu khusus go Tuhan, 24 jam khusus go Tuhan, aku gak nyang dindi wes ning gereja atau mungkin ning omah pun aku baca firman dengan tekun. Tapi Senin sampai Sabtu dia bilang, oh ini bagianku, aku mau buat apa saja itu hakku. Tuhan gak boleh cawe-cawe. Itu keliru. Karena gini, ketika Tuhan menciptakan kita gitu ya, dari semenjak kita ada di rahim ibu kita masing-masing, yang ngandung kan pasti ibu toh. Ada bapak-bapak yang mengandung mungkin sampai 9 bulan gak lahir-lahir karena saking gedenya perutnya karena bukan isi baby gitu kan. Nah saudaraku, ketika kita tuh masih lagi di dalam rahim ibu kita, dimulai dari zigot gitu kan, dimulai dari kecil gitu, ada pertemuan sel telur dan sperma, lalu terjadi pembuahan dan terus sampai pada satu titik waktunya dia dilahirkan. Saudara dan saya itu sudah bawa tenger dari Tuhan. Amin. Tengernya, tandanya bukan tembong, bukan tai lalat, bukan.
Tapi tengernya dari Tuhan itu Yes. destiny Yes. ilahi. Amin. Kenapa saya bilang begitu? Saya punya pengalaman. Bertahap itu Tuhan ingatkan kembali mimpi-mimpi yang semasa saya masih kecil tuh masih Tuhan ingatkan saya. Bagaimana saya harus keluar dari rumah dalam kondisi rumah padang, benar-benar lampunya terang gitu. Tapi di luar tuh gelap banget, tuh masih SD saudaraku. Lalu pada suatu ketika mimpi lagi tentang bagaimana saya harus bunuh ayam jago. Beneran saudaraku, mungkin sesuatu yang rasanya mentertawakan, ya lucu gitu kan. Yang saya pegang apa nih saudara? Dulu nih. Saya tekak dulu nih. Dan ternyata yang tidur di sebelah saya bapakku. Tapi nggak sampai mati lah gitu. Baru saya pegang itu langsung saya tersadar, bapakku ternyata. Tapi saudara tahu di balik itu tuh Tuhan ingin menyatakan kehendaknya dalam hidup saya bahwa saya harus mengakhiri segala bentuk kemanusiaan dalam diri saya. Nah saudaraku, ketika engkau hadir di muka bumi ini lewat orang tuamu, itu bukan kebetulan, bukan keinginan orang tuamu, tapi Tuhan punya rencana. Pastikan engkau ketemu itu. Tahu dengan pasti apa tujuan Tuhan hadirkan engkau di muka bumi, di Seragen ini, di Candel Kulon, di GPI Ahmad Yani. Apa tujuan Tuhan? Bukan sesuatu yang sembarangan saudara ada di sini dan mendengar. Amin. Dari situ loh saudara, titik balik akan terjadi. Yes. Amin. Karena engkau tidak lagi hidup bagi dirimu sendiri, mengejar ambisimu, keinginanmu, suksesmu. No, itu semua sudah gugur harusnya. Saudara harusnya mulai tahu Tuhan apa, kasih tahu apa tujuan Tuhan hadirkan saya di sini. Sehingga kita tidak hidup penting Senin nyambut gawe masuk kerja. Banyak orang bilang Senin itu menyebalkan karena harus kerja, kembali kerja kan. Hari Minggu bersenang-senang, nanti Senin aduh gitu. Enggak. Tiap hari engkau tahu berkat Tuhan ada. Yes. Tiap hari engkau tahu Bapakmu sudah menyediakan apapun yang kau butuhkan. Kalau ada sedikit pergumulan, kok enggak apa ya? Orang bapak, nih kemarin waktu kami bertekun ada yang tanya gitu. Katanya gimana sih kok Daud nih seperti itu? Kan Tuhan ngomongnya begini, tapi kok Daud harus alami masa sulit. Nah, Bapak Ibu, dengan hikmat Tuhan pasti tentu menjawabnya apa? Itulah pertumbuhan, progres. Awalnya mungkin segala sesuatu, ya orang tua yang punya anak gitu ya, pernah punya anak bayi, siapa yang kasih makan bayimu? Halo, saya tanya nih, orang tua toh, orang tua, bu ibu, bu bapak, tapi paling tidak tuh orang tua yang harus kerja kasih makan anakmu kan gitu. Tapi ketika anakmu sudah gede, apa ya harus terus disuapi? Nggak boleh, bukan hanya nggak boleh, karena anakmu sehat. Engkau menginginkan anakmu sehat, maka dia harus makan sendiri. Itulah hidup rohanimu juga. Tuhan ketika kita awal-awal mungkin segalanya dipenuhi, segalanya iyanya, tapi pada suatu titik mungkin Tuhan juga menginginkan kita jadi dewasa. Gak tiap Tuhan, aku minta kasih sabar, saudara saya sabar. Mungkin gak kayak gitu. Justru saudara jawabannya apa? Ditemokke dengan orang yang mancing emosimu. Beneran? Itu terjadi saudaraku. Jadi jangan pikir segitunya gitu loh. Kalau engkau minta Tuhan kasih aku ini, langsung moro-moro kayak simsalabim bleng terjadi gitu. Tuhan kita bukan Aladin, bukan jin gitu ya. Tapi Tuhan itu tahu membimbing kita step by step. Memang langkah demi langkah ya, tahap demi tahap, nggak langsung sempurna, enggak. Tapi ini yang harus kita pahami.
lewat proses. Ya. Di mana proses itu kalau kita tekuni maka akan jadi progres. Yes. Amin. Amin. Gak mungkin ada progres tanpa proses, itu tidak Ya, mungkin. ya. Maka pastikan ketika engkau dalam proses, ojo melayu-melayu. Amin. Ya. Kenapa lah yang dididik we playon, maksudnya gitu. Ya kapan lulusmu kan gitu. Ya. Untuk naik kelas 1, dari kelas 1 ke kelas 2 kan ada ulangan, ya mungkin gak ujian gitu ya, tapi ulangan untuk strata sekolah lahiriah itu loh. Saudara harus ulangan, tujuannya ditonton layak gak masuk kelas 2. Nanti kelas 2 naik kelas 3 juga ulangan, layak gak masuk kelas 3. Kan seperti itu. Nah, hidup kita perlu harus lewat proses. Dan proses itulah yang akan membuktikan sejauh mana progres kita. Nah, dari di mana sih ada anak SMP gak iso moco, gak bisa membaca itu loh saudara, daerah timur NTT atau NTB. SMP, SMA ada yang masih ketinggalan belum bisa moco. Nah, betapa memprihatinkan. Lah gurunya ngendi? Kan gitu tanyanya. Atau muridnya ngendi? Jangan-jangan ketika gurunya ngajar, muridnya turu. Gurunya ngajar, muridnya dolanan dhewe, nekeran di luar sana. Nah, kan di sini loh saudara. Setiap kita Tuhan latih untuk apapun itu, yuk cari tahu dan bawa di hadapan Tuhan. Amin. Kenapa? Karena ketergantungan sama Tuhan itu penting. Yes. Itulah pembuktian imanmu. Ya. Gak sekedar aku tadi pagi berdoa ya wes, gak lancar ya wes. No, saudara mulai cari tahu. Kok gak lancar, kok macet, ya nek opo, ada sumbatan apa? Ya. Dan segera ditanggulangi. Amin. Dan seperti itu loh saudara, tiap-tiap kita mulai menyadari bahwa Tuhan itu nyata dan masih bekerja sampai saat ini. Amin. Tuhan itu bukan hanya menciptakan muncul lepas tangan. No. Tuhan menciptakanmu dan terus mengawal ciptaanmu. Yes. Sampai akhir zaman. Amin. Maka pastikan hidupmu juga terus kau selaraskan dengan penciptamu. Jangan gara-gara pengen, ya katakanlah pengen sugih, pengen dipandang orang gitu kan. Karena kalau zaman dulu kan yang orang duwe itu zamannya dipandang, dilirik wemok kan gitu. Itu lagi tidak ada sudah dalam diri kita. Amin. Pemahaman bahwa kita karena kita kaya lalu kita dihargai orang, no way. Gak perlu. Kalau engkau harus terpuruk dalam kondisi gak punya duit, katakanlah gitu ya, dan itu tidak akan pernah terjadi. Nyata deh, saya dipelihara Tuhan gitu kan. Engkau tidak perlu merasa siapa sih aku ini, cacing tanah apalagi. Ya saudara, bebaskan dirimu dari paham itu. Engkau bukan cacing tanah, engkau ciptaan baru. Engkau ciptaan tangan Tuhan sendiri. Kalau cacing tanah mau udah dibakar biar hilang saudaraku. Dan kita nih bukan seperti itu. Kita nih ciptaan baru yang sedang berproses untuk sampai pada kemuliaan kekal yang Bapa sudah sediakan. Karenanya, ayo lewati prosesmu dengan setia dan tekun. Kenapa? Kalau saudara sedang dididik kelas 1 munggah kelas 2 ning pelayon gitu ya. Angger diajari gurune, "Endi percaya? Bolos, Bu, ngantuk. Bolos, Bu, dolan." Nah, bakal sampai tuwek munggah. Mungkin sampai jenggotan dia tetap aja kelas 1. Ya seperti contohnya anak, mungkin dia naik kelas tapi ndak iso maca. Haji lopo tau saudara? Artinya celaka dia bikin malu. Nah, saudara jangan bikin malu Tuhan. Pastikan hidup kita terus alami progres. Pertama, mengenal Tuhan dengan benar dan sehat. Amin. Tuhan itu bukan hanya pencipta,
Tuhan itu bukan hanya yang melengkapi atau mencukupkan kebutuhan kita. Enggak, Tuhan juga sedang terus membentuk ulang hidup kita menjadi seperti serupa dengan Dia. Bukankah Tuhan berkata, mari kita ciptakan manusia serupa dan segambar dengan kita. Kita di sini berarti lebih dari seorang, kan itu. Nah, itulah pribadi Allah kita. Tuhan mau tiap-tiap kita akan jadi sama seperti Dia dalam hal kehidupan sehari-hari yang menampilkan citra Kristus. Mungkin tubuh kita masih tubuh lama, it's okay, nggak masalah. Tapi yang pasti engkau mewarisi roh yang utama, roh yang unggul, roh yang mencintai Tuhan lebih dari segalanya. Nah, pagi hari ini saya ingin membagikan sebuah kebenaran untuk kita dari Yesaya 4. Yesaya pasalnya yang keempat, ayatnya yang kedua sampai dengan yang keenam. Yerusalem disucikan dan dilindungi. Yesaya 4 ayat 2 sampai dengan yang keenam. Udah ketemu semua? Yuk kita baca bareng-bareng ayat 2 sampai ke 6, 2, 3. Pada waktu itu tunas yang ditumbuhkan Tuhan akan menjadi kepermaian dan kemuliaan, dan hasil tanah menjadi kebanggaan dan kehormatan bagi orang-orang Israel yang terluput, dan orang yang tertinggal di Sion dan yang tersisa di Yerusalem akan disebut kudus, yakni setiap orang di Yerusalem yang tercatat untuk memperoleh hidup. Apabila Tuhan telah membersihkan kekotoran putri Sion dan menghapuskan segala noda darah Yerusalem dari tengah-tengahnya dengan roh yang mengadili dan yang membakar, maka Tuhan akan menjadikan di atas seluruh wilayah gunung Sion dan di atas setiap pertemuan yang diadakan di situ segumpal awan pada waktu siang dan segumpal asap serta sinar api yang menyala-nyala pada waktu malam, sebab di atas semuanya itu akan ada kemuliaan Tuhan sebagai tudung dan sebagai pondok tempat bernaung pada waktu siang terhadap panas terik, dan sebagai perlindungan dan persembunyian terhadap angin ribut dan hujan. Nggak baca Pak? Oh, nggak bawa ini ya, catat untuk catat. Oke, itu lagi ikutan baca. Karena ini ayat ini atau setiap firman yang kita baca, saudara, dan kita mendengar suara kita sendiri membaca, itu akan transfer dalam kehidupan rohani kita, roh kita. Dengan seperti itu loh kondisinya kita bisa terus membuka hati. Jadi ayo usahakan kita ikutan baca ya, setiap kesempatan baca. Nah, perhatikan Yerusalem disucikan dan dilindungi. Nah, saudara, bicara tentang Yerusalem itu memang kota Allah, pusat di mana Tuhan menginginkan Dia tinggal di sana. Dia bertahta di sana. Rumahku akan disebut rumah Allah, gitu kan? Nah, saudara, perhatikan di sini ayat yang kedua. Pada waktu itu tunas yang ditumbuhkan Tuhan akan menjadi apa? Kepermaian dan kemuliaan. Coba perhatikan, kepermaian berasal dari kata permai itu apa? Padan katanya apa? Permai. Saudara melihat pemandangan yang permai gitu apa? Indah. Jadi lihat, Tuhan sudah menumbuhkan satu tunas, dan tunas itu menjadi keindahan dan kemuliaan. Perhatikan, apa itu tunas? Tunas itu situasi di mana sebuah karya Tuhan orang akan melihat, nggak cuma satu dua orang. Orang akan melihat, dan itu bisa lewat satu
satu sosok pribadi yang memberi hidupnya untuk lebih lagi menerima benih firman sampai bertunas, benih firman yang tertabur sampai tumbuh dalam hidup tiap kita. Saudara tahu ya, kalau zaman kita kecil gitu kan, pelajaran zaman duluan itu apa tuh nyebutnya? Nah kalau sekarang biologi atau apa tuh? Anak-anak disuruh, ayo yang punya benih jagung, paling gampang kan golek jagung tuh, beli jagung. Benih jagung ditanam di bekas apa? Gini nih, wadah aqua, biar gampang diamati. Tujuannya gini, karena ketika ditaruh dengan adanya tanah, gitu ya, tumbuh nggak itu benih jagung? Ketika tumbuh, tuh anak SD harus mengamati berapa lama dia tumbuh. Walau kemudian mungkin mati ya, saudara, karena nggak ada tanah yang lebih banyak. Nah, berarti kan Tuhan berapa banyak sudah menabur benihnya atas hidupmu. Amin. Dan berapa banyak sudah tumbuh menjadi dasar keyakinan dalam hidupmu. Nah, itu masalahnya. Kenapa? Karena Tuhan kan pengen tuh tiap yang dia tabur menghasilkan tumbuhan. Mungkin belum berbuah, tapi paling tidak tuh tumbuh, saudaraku. Berarti itu benih sehat, dan sekaligus wadah tempat dia menerima itu juga sehat, atmosfernya sehat. Suatu ketika saya pernah dikasih ponakan yang dari Belanda, di antara apa namanya ya, souvenir gitu yang dia bawa dari Belanda tuh, dikasihnya saya benih tulip. Ya saya dengan polosnya saya coba tanam, dan hasilnya nggak tumbuh. Kenapa? Musim. Atmosfernya itu. Itunya apa? Ya Indonesia kan panas. Ya katakanlah Belanda juga pernah alami panas, tapi tidak sepanas Indonesia gitu. Terus nggak usah jauh-jauh yang bunga tulip atau benih tulip. Saya bawa karena saya senang azalea. Nah, kalau saudara nggak tahu nanti kapan-kapan carilah namanya azalea. Itu cantik banget, saya senang. Dia punya macam-macam, makanya tiap kalau saya pergi ke Bandungan ke Tawangmangu, saya selalu lihat ada merah, ada pink, ada putih, gitu kan. Nah, saya senang, saking senangnya tak beli. Nah, pikirku orang beda jauh kan, Ungaran Tawangmangu dan Sragen enggak jauh jaraknya gitu loh. Saya pikir akan baik-baik saja dan hidup. Tapi pada kenyataannya 2 kali atau 3 kali saya beli dan mati. Selalu mati, selalu berakhir dengan kematian. Nah, saudaraku, benih firman yang Tuhan sudah tabur di hidup kita itu gimana? Nasibnya gimana? Tumbuhkah? Atau malah mati? Nah, kalau mati, ayo lihat atmosfer hidupmu kayak apa tuh? Ada 3 jenis tanah. Apa saja? Tanah pinggir jalan, terus berbatu dan bersemak duri. Itu semua harus diberesi dulu. Kalau mau ditanam dan tanaman itu tumbuh, itu harus diberesi dulu. Kalau enggak diberesin enggak bakal tumbuh. Nah, seberapa banyak benih yang sudah tumbuh dalam hidup kita? Tumbuh di sini maksudnya apa? Memberi dan menjadi dasar keyakinan tiap kita. Minggu lalu saya sampaikan bahwa paling kita ini punya dasar keyakinan Meksiji. Apa? Mati masuk surga. Nah, mati masuk surga. Wih, tok lain, padahal saudara belum mati toh. Saudara masih hidup, masih butuh makan, masih butuh minum, masih butuh ya serawung, bermasyarakat, harus nyumbang sana, apalagi di musim-musim menjelang poso, biasanya banyak orang punya kerja, undangan numpuk. Saudara, engkau di situ tuh gimana menyikapinya? Apakah
Nah, sesuk mangan apa ndak nyumbang. Atau mungkin ndak separah itu. Wah, itu sumbangan sak tumpuk dari minggu ke minggu selalu ada. Nah, perhatikan saudara, apa yang muncul di hati pikiranmu pertama kali begitu engkau dapat sebuah tantangan, apa yang pertama muncul? Itu dia hasilmu. Kalau engkau bisa mengatakan yes, aku percaya Tuhan memberiku, itu tidak sekedar ngomong, saudara. Itu benar-benar menjadi dasar keyakinanmu. Gak cuma nanti mati masuk surga, karena masalahnya kita masih hidup gitu. Kita masih bermasyarakat, kita masih serawong dengan banyak orang. Nah, perhatikan itu. Selagi kita masih hidup, engkau banyak mengalami apa? Aktivitas, ketemu orang dan lain sebagainya. Nah, apa ketika orang mengomongkan seperti ini, orang mengeluhkan seperti itu, apa yang pertama muncul dalam hidup? Yuk puji diri kita masing-masing. Itu dia, kita waktunya menguji dasar keyakinan kita. Jangan pikir saya senyum, gak ada masalah gitu ya. Tapi ternyata saudara, Tuhan bisa kasih tahu orang Jogja loh. Sampaikan lewat Lisa. Lis, namamu gimana? Strong, gitu kan? Lisa bilangnya strong, baik. Ya iya, memang yang tampilkan kan selalu yang baik-baik saja. Masakan saya mau ngeluh kan gitu. Tapi ketika lanjut, tapi kok aku lihatnya begini. Karena pribadi saudara, dan saya tidak akan cerita pada saudara. Saya bilang, ya betul. Saya bukan apa, tapi lebih kepada mengaminkan penglihatan yang disampaikan Tuhan lewat seorang anak Tuhan Jogja. Karena dia memang dekat ya, hubungannya dekat sama saya. Ini anak perempuan saudara, jangan pikir yang lain-lain ya. Nah, orang itu lalu saya cerita saya sama Lisa gini loh, gini. Mungkin salah satunya kata-katanya butuh anak kandungnya yang sedang dipergumulkan koyo mami mutu. Ya saya open dengan Lisa, memang bukan, tapi ada satu yang jadi apa ya? Jadi beban saya untuk saya terus bergumul di hadapan Tuhan. Bukan bergumul untuk orang itu, bukan, tapi lebih pada saya mengatasi diri saya sendiri. Supaya saya bisa bangkit untuk jadi contoh gitu kan buat orang lain, sehingga saya tidak terpengaruh dengan kondisi-kondisi orang kan gitu. Nah saudara, Tuhan tuh segitunya memperhatikan kita. Amin. Dia tidak pernah sedetik pun lewati hidup kita, tidak pernah. Nah, apa yang harus kita buat? Yuk, sebagai orang yang sudah ditanam di rumah Tuhan, pastikan benih firman itu tumbuh dalam hidup. Amin. Mungkin awalnya kita bergumul, mungkin awalnya aduh Tuhan susah banget. Teruslah lakukan itu, karena itu bagian. Selagi kita masih di muka bumi, kita tuh masih punya tanggung jawab untuk membenahi hidup masing-masing kita. Bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Lalu dikatakan menjadi kepermaian dan kemuliaan, dan hasil tanah menjadi apa? Kebanggaan dan kehormatan bagi orang-orang Israel yang terluput dari diangkut ke Babel, perbudakan di Babel. Nah, masih ditinggal beberapa orang untuk mengusahakan tanah atau Yerusalem itu nggak kosong sama sekali, tidak dihuni oleh binatang buas kan gitu. Jadi mereka masih tinggal di situ, dan ini orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak dipandang. Mereka dipercaya untuk membangun atau mengolah tanah Yerusalem. Nah, saudaraku, kita lihat akhirnya apa yang orang-orang awalnya tidak dianggap, yang diremehkan karena mereka miskin, tak berdaya, tak punya pengaruh, mereka justru melihat itu sebagai sesuatu yang membanggakan dan menghormati Sang Penciptanya. Nah, saudara, tiap kita punya tanggung jawab masing-masing pribadi dengan Tuhan. Seberapa banyak firman yang kita terima,
dan seberapa banyak firman yang sudah bekerja nyata memberi terang dalam hidup kita. Mari kita lanjut. Dan orang yang tertinggal di Sion dan yang tersisa di Yerusalem akan disebut kudus, yakni setiap orang di Yerusalem yang tercatat untuk beroleh hidup. Terus, apabila Tuhan telah membersihkan kekotoran putri Sion dan menghapuskan segala noda darah dari Yerusalem dari tengah-tengahnya dengan roh yang mengadili dan yang membakar. Stop di sini. Perhatikan, apabila Tuhan sudah membersihkan kekotoran putri Sion dan menghapus segala noda darah Yerusalem dari tengah-tengahnya dengan roh yang mengadili dan yang membakar. Perhatikan ini, yang namanya disebut roh yang mengadili itu bicara tentang firman Tuhan yang ketika disampaikan itu membuka jalan berpikir kita untuk melihat diri kita di mata Tuhan. Sampai di titik mana kita? Sudah selaras level dengan firman yang kita dengar hari ini atau belum? Kalau belum, gak menutup kemungkinan engkau bisa upgrade hidupmu sampai pada titik yang Tuhan mau. Jangan pikir aku duduk pendeta, tuntutannya apa? Jangan pikir hanya pendeta doang yang ada tuntutan. Umat Tuhan yang mendengar firman Tuhan pun ada tuntutannya. Apa tuntutannya? Lakukan firman Tuhan dengan setia. Sebab apa? Sebab tiap-tiap orang akan bertanggung jawab pribadinya kepada Tuhan penciptanya. Gak bisa saudara, pendeta aku saya tanggung jawab. No. Aku saja bertanggung jawab pada anak-anakku, pada mantuku, pada cucuku juga. Tidak boleh kata Tuhan. Mereka harus punya tanggung jawab dewe sama Tuhan. Urusan mereka juga ke Tuhan kan. Tiap-tiap kita juga punya pemahaman dan pengertian yang sama. Engkau bertanggung jawab secara pribadi di hadapan Bapa di surga. Apapun yang Tuhan sudah firmankan, pastikan firman itu mendarat dalam hidupmu, terus memberi kehidupan baru dalam dirimu. Bukankah benih yang ditabur ketika muncul tunasnya itu yang disebut kehidupan baru? Maka tiap firman yang ditabur dan kita terima, gitu ya, itu akan menghasilkan kehidupan baru. Amin. Paradigma baru. Jalan berpikir baru, perspektif baru. Itu harus, saudara. Ya, ada lagi orang yang ngomong gini, wah, nonton sejarah Daud ini kok melas yo jane. Isine cilikane ora ditampa bapake. Malah sampai dia disuruh angon wedhus domba itu hanya 2-3 ekor loh. Jangan pikir dia gembala yang banyak tanggung jawabnya, enggak, cuma 2-3 ekor. Masih lagi kecil. Tapi kita lihat ditulis dalam Alkitab pipinya kemerah-merahan. Enggak ada orang tua yang pipinya merah-merah. Paling pakai blush on. Dikasih merah-merah ini. Karena dia masih lagi kecil, jadi ketika kena matahari itu wajahnya itu memberi efek akan matahari. Nah, selanjutnya disuruh bapaknya untuk kirim makanan kepada kakak-kakaknya di medan perang. Dan saudara tahu apa sambutan kakaknya? Kowe cah bayi ngapor ini. Benar loh saudara, dia dihardik sama kakak-kakaknya, tapi dia nggak peduli, dia diam. Aku cuma berangkat nganter apa yang bapak suruh. Dia tidak pikir bapaknya mau buat apa itu tentang dirinya. Dia tidak rewes. Ya, bahasa orang Semarang nggak rewes, nggak peduli. Pokoknya aku melakukan tugasku, titik. Lalu ketika dia dengar orang seberang Filistin itu nantangi, mana Allahnya Israel, ayo perang be aku. Nah, saudaraku, dia dengan kekuatan Tuhan gitu. Nah, selanjutnya kita tahu. Jadi belum lagi dia harus dioyak-oyak oleh anaknya yang bernama siapa saudara? Absalom.
Di sini nggak ada toh saudara yang bertentangan dengan anakmu. Mesti saudara belum anakmu mau cita ya. Nah ini Absalom saudaraku. Oh ya bapak ya dipateni. Itu orang berpikir ngenes uripe Daud ini. Nah, saudara tahu apa jawabannya?